Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Amalia Fajri, NIM 2310501159. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metabolisme obat untuk mata kuliah kimia medisinal. Nah, kita lihat ada 4 proses penting, yaitu ATME, yaitu absorpsi, adalah proses di mana obat memasuki aliran darah dari sisi pemberiannya. Lalu ada distribusi. Distribusi itu obat didistribusikan ke seluruh tubuh, lalu ke jaringan target, lalu di metabolisme. Jadi, apa itu metabolisme? Metabolisme obat atau yang disebut juga biotransformasi adalah proses kimia, reaksi kimia yang dilakukan tubuh untuk mengubah struktur kimia obat. Nah, tujuannya adalah agar obat yang awalnya larut lemak atau lipofilik bisa diubah menjadi bentuk yang lebih larut air atau hidrofilik, sehingga lebih mudah diekspresikan melalui ginjal dalam bentuk urin. Nah, kenapa tubuh perlu memetabolisme obat? Karena untuk bisa diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh, obat harus bisa melewati membran sel yang umumnya bersifat lipofilik. Tapi setelah itu, obat justru harus diubah jadi bentuk hidrofilik agar bisa dibuang dari tubuh melalui urin. Lokasi terjadinya metabolisme adalah paling utama terjadi di hati, karena hati itu mengandung enzim metabolisme seperti sitokrom P450. Tapi bisa juga terjadi di bagian tubuh lain seperti dinding usus, otot, jaringan lemak, dan bahkan di paru-paru. Ini kita bisa bayangkan ada obat yang bersifat lipofilik masuk ke tubuh. Obat ini bisa diserap dan didistribusikan lalu akhirnya mencapai ginjal. Tapi karena sifat lipofiliknya, obat ini bisa menembus kembali dinding tubulus ginjal dan diserap ulang. Artinya tidak jadi dibuang, melainkan kembali ke sirkulasi. Nah, supaya bisa dibuang, tubuh harus memetabolisme obat tersebut menjadi bentuk hidrofilik yang tidak bisa menembus dinding tubulus. Akibatnya, obat tetap berada dalam lumen ginjal dan akhirnya keluar lewat urin. Berdasar obat sangat menentukan bagaimana obat itu dimetabolisme. Obat dengan gugus non-polar seperti CH3 atau cacing aromatik cenderung lipofilik, tertimbun di jaringan lemak. Sedangkan obat dengan gugus polar seperti OH, COH, dan NaOH cenderung hidrofilik, mudah larut air dan cepat keluar lewat urin. Nah, karena tidak semua obat itu bisa dimetabolisme, jadi sejak awal obat yang sudah hidrofilik dan cukup polar, maka tubuh tidak perlu memodifikasinya. Obat jenis ini langsung diekspresikan dalam bentuk utuh lewat urin. Contohnya ada furosemid, atenolol, dan digoxin. Nah, lalu reaksi metabolisme ada fase 1 dan fase 2. Untuk fase 1 menambahkan atau membuka gugus polar pada molekul obat. Reaksinya meliputi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Enzim utamanya adalah enzim sitokrom P450 atau CYP. Contohnya ada gugus metil diubah jadi alkohol atau nitrogen direduksi. Di fase 2 atau kita sebut dengan konjugasi, yaitu menambahkan senyawa endogen seperti glukuronat, sulfat, asetat. Apa sih tujuannya? Agar obat itu menjadi sangat polar dan larut dalam air lalu siap diekspresikan. Tapi untuk bisa dikonjugasi, metabolit harus mempunyai gugus seperti OH, COH, NH2 dulu. Kalau tidak punya, maka tidak bisa lanjut ke fase 2. Jenis metabolit ada 3, yaitu metabolit tidak aktif atau inaktif, lalu metabolit aktif, lalu ada metabolit toksik. Untuk metabolit tidak aktif, yaitu obat kehilangan aktivitas setelah dimetabolisme. Sebagian besar obat mengalami ini. Contohnya lidokain atau obat bius lokal. Nah, strukturnya itu mengandung rantai amida dan cincin aromatik. Di hati, rantai sampingnya itu mengalami dealkilasi dan hidrolisis. Jadi metabolit ME, GX, dan GX yang tidak lagi punya efek anestesi. Lalu metabolit aktif, obat justru menjadi aktif setelah dimetabolisme atau kita bisa sebut dengan prodrug. Untuk metabolit aktif ada enalapril, obat penurun tekanan darah atau prodrug. Di struktur enalapril itu ada gugus etil ester. Setelah masuk ke tubuh, gugus ester itu diubah menjadi asam karboksilat. Hasilnya itu enalaprilat, bentuk aktif yang bisa menghambat enzim ACE. Lalu selanjutnya ada metabolit toksik, obat menghasilkan zat beracun. Contohnya di sini ada paracetamol dosis tinggi bisa menjadi metabolit toksik yang merusak hati. Lalu ada isoniazid, obat untuk tuberkulosis. Itu kan mengandung gugus hidrazin. Gugus hidrazin NH2. Gugus ini bisa diubah menjadi asetilhidrazin lewat proses asetilasi. Kalau lanjut di metabolisme lagi bisa membentuk senyawa reaktif yang merusak hati atau hepatotoksik. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.